Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sahabat-sahabatku dimanapun anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia ini di malam hari ini kita bertemu kembali dalam tausiah Islami. Saya doakan kamu semuanya dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah, kita kembali kepada tausiah Islami kita pada malam yang berbahagia ini, yang membahas masalah tafakkur dengan albab, ya ulil albab. Hadirin yang dirahmati Allah, saudara-saudara kaum muslimin, sahabat-sahabatku dimanapun anda berada, dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 3 Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, ya, la ayatul li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Hadirin yang dirahmati Allah, ada dua makna yang harus kita pelajari pada malam hari ini berkaitan dengan surat Ali Imran. Ya, kita kaji dua dulu. Yang pertama tafakkur dan albab, ya ulil albab. Nah, pada kesempatan yang tempoh hari masalah zikrullah, ya, tafakkur itu artinya berpikir. Ya, kalau kita lihat dalam bahasanya, tafakkur itu artinya berpikir. Nah, perhatikan baik-baik, ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 3 dimensi kepada manusia, ya. Berapa? 3 dimensi. Ada jasmani, rohani, dan jiwa. Jasmani Allah beri 3 kekuatan, yaitu akal, fikir, dan zikir. Hadirin yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan fokus, ya, apa itu tafakkur. Nah, tafakkur itu adalah hasil fikir manusia terhadap sesuatu. Itu tafakkur, ya. Jadi tingkat tafakkur itu bukan lagi sebatas zikir. Zikir, kita tahu apa itu zikir, ya, sadar penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu, ya. Sedangkan tafakkur ini dia sudah mulai fokus, paham? Nah, sudah mulai fokus. Di mana fokusnya? Terhadap yang dia pikirkan. Contoh, ya, contoh, jika seseorang manusia berpikir, ya, tentang COVID-19, nah, ini baru sampai batas berpikir, sudah. Nah, kalau tafakkur dia sudah fokus. Apa? Fokus kemana? Kepada buah pikirannya. Ada. Apa yang dia fokuskan dalam buah pikirannya itu, itulah namanya tafakkur, ya. Buah pikirannya itu namanya tafakkur, sehingga fokusnya dia terhadap dalam berpikirnya itu, dia berpikir tentang COVID-19,
ya, kemudian dia duduk di malam hari, dia tafakkur kepada Allah, maka dia sudah fokus, ya, fokus kepada COVID-19. Nah, apa hasil tafakkur tadi? Nah, di situ dia akan mendapatkan jawaban-jawaban ilahiyah. Apa? Ilahiyah. Nah, disinilah rahasianya orang yang bertafakkur. Nah, tafakkur itu, ya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesaat kau tafakkur kepada Allah, ingat, lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Itu salah satu nilai, ya, 1000 rakaat sholat sunnah. Nah, saudara-saudara kaum muslimin, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, sekarang pertanyaan, berapa menitkah kau lakukan tafakkur ilallah? Berapa menitkah kau tafakkurkan dirimu? Orang yang bertafakkur, ya, itu lebih cerdas dengan orang pintar. Paham? Orang pintar belum tentu dia mampu untuk bertafakkur. Nah, makanya ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi, mereka lebih condong kepada masuk ke alam tafakkur. Ya, kata lain adalah meditasi, ya, semedi, bertapa, kata halusnya apa? Berhalwat, beriktikaf. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, sudah ya, paham sampai situ? Nah, banyak keutamaan orang yang tafakkur, ya. Makanya Rasulullah menegaskan, ingat, ya, pikirkanlah apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, tapi jangan kau pikirkan tentang zat Allah. Kenapa? Karena daya kekuatan otak manusia ini tidak mampu untuk menebus cakrawalanya zatullah. Kita sebagai umat Islam, ya, memang sudah dikasih rambu-rambu oleh Rasulullah, yaitu apa itu rambu-rambunya? Jangan dipikirkan zatullah. Ya, ini sudah dikasih lampu oleh Rasul. Jangan. Tapi apa kata Rasulullah? Pikirkanlah apa yang Allah ciptakan, baik di langit maupun di bumi. Akal pikir, zikir manusia yang bermain di otak, ya, maka manusia itu akan mendapatkan intuisi, ya, kalau bahasanya intuisi, masuk langsung ke dalam otak. Nah, dalam kajian tasawuf, otak ini, ya, yang 3 tentaranya di dalamnya ada akal, fikir, zikir. Bayangkan, di dalam otak kita dikasih Allah 3 pasukan: akal, fikir, zikir. Ya, artinya kalau saudara-saudaraku melakukan tafakkur di malam hari, maka dengan kekuatan akalnya, akal pribadimu, kau bisa menerawang alam jagat raya ini. Kau bisa melihat kejadian yang akan datang. Coba. Nah, intuisi itu, ingat, kalau kau tidak mengikuti tertib yang diajarkan Rasulullah dalam sunnahnya, maka blank otakmu bisa terjadi. Kenapa? Karena yang masuk jin, syaitan, iblis, dajjal. Nah, makanya ada tertib yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, jika intuisi ini masuk, ya, ulama-ulama tasawuf menyebutkan ketiga pasukan ini, akal, fikir, zikir, disebutlah dia alam apa? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Nah, apa itu Baitul Ma'mur? Rumahnya para malaikat-malaikat Allah. Apa itu? Rumah para malaikatullah.
Nah, hadirin yang dirahmati Allah, bahwasanya di dunia ini ada 3 rumah yang diagungkan dalam Quran dan hadis. Satu namanya Baitul Ma'mur, itu adanya di langit terakhir, ya, di atmosfer terakhir belahan langit ini. Langit ini kata Allah dibentuk dalam 7 lapis. Nah, di orbit yang terakhir, ya, lapisan bumi terakhir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bumi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, disinilah letak Baitul Ma'mur itu. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah menitipkan kepada manusia untuk menembusnya. Ya, dia bisa bercakrawala sampai ke Baitul Ma'mur, yaitu rumahnya para malaikat-malaikatullah. Apa yang digunakan? Pertama, akal, pikir, zikir. Itu syarat pertama. Gunakan akalmu, gunakan pikiranmu, gunakan zikirmu untuk berjalan, yang disebut dengan berjalannya alam meditasi, alam tafakkur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, proses tafakkur itu, ya, Rasulullah Muhammad SAW, ya, mengajarkan beberapa hal dalam bertafakkur, karena para sahabat-sahabat dulu mereka banyak yang melakukan tafakkur, ya, mereka duduk di tempat-tempat tertentu yang suci dan bersih, mereka bertafakkur di situ, menyatukan diri pribadinya dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai situ? Yang kedua, kita naik lagi, ya ulil albab, ya. Ya ulil albab ini bukan lagi pada tahap yang pertama ini, tafakkur, ya, tapi sudah naik ke tahap, ke tangga yang kedua. Jadi kalau di sini orang yang tafakkur, ya, mendapatkan intuisi, maka levelnya sudah masuk kepada ma'rifat pertama. Apa? Ma'rifatullah. Level 1. Paham ya? Nah, ini kajian tasawufnya. Nah, orang yang mendapatkan intuisi dari Allah menggunakan otaknya, dia gunakan kekuatan akalnya, dia gunakan kekuatan fikirnya, dia gunakan kekuatan zikirnya, maka dia masuk kepada ma'rifat yang pertama, sehingga dia mendapatkan intuisi, kecerdasan otak melebihi rata-rata manusia biasa. Nah, tingkatan yang kedua, ya, yaitu ya ulil albab. Nah, ya ulil albab itu masuk kepada jiwa. Apa? Ke dalam jiwa yang ada di hati. Ya, kemarin kita bahas orang yang ulil albab, ya, orang yang ulil albab itu tangga untuk ke sana, kepada tingkat ulil albab ini disebut dia dengan ma'rifatullah kedua. Artinya dia naik ke tangga kedua. Orang yang menggunakan jiwanya, ingat, orang yang menggunakan jiwanya untuk tafakur kepada Allah, ya, dia masuk ke tangga kedua dalam ma'rifatullah. Sedangkan orang yang bertafakur menggunakan akal, fikir, zikir, dia masuk ke tangga 1. Artinya intuisi dia itu masih bermain di alam jasadnya saja. Paham ya? Tapi kalau orang sudah masuk kepada ya ulil albab, orang yang masuk kepada ma'rifatullah kedua. Jadi dia sudah naik kepada tingkat kedua dari orang tafakkur. Andai kata di langit itu ada tangga, dia sudah masuk ke tangga kedua.
ya ulil albab. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, jiwa yang memiliki kesadaran penuh kepada Allah, ya, maka dialah yang mencapai tingkat ya ulil albab. Hadirin, saudara-saudaraku, silakan amalkan, gunakan. Apa yang digunakan terserah. Rasulullah mengajarkan, gunakanlah kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Sudah cukup didengar oleh telingamu sendiri. Sudah, ikutilah irama jantungmu, detak jantungmu ikutin. Sudah, kemudian wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, kau tariklah napasmu mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin. Jadi orang yang menarik napas itu adalah perintah Allah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, tariklah napasmu dengan baik, hembuskanlah ke jiwamu, kemudian tarik lagi, hembuskan lagi ke dalam jiwa dengan melafazkan kalimat thayyibah. Nah, kuncinya sekali lagi, orang tersebut, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kaum muslimin rahimakumullah, kuasailah dirimu dengan kesadaran penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau bayangkan kau mendapatkan kesakitan, jangan. Cukup lillahi ta'ala. Oke? Baik. Nah, adapun medianya terserah. Umpamanya apa yang kau tafakurkan malam ini, kita bertafakur bagaimana Indonesia biar selamat dari segala musibah, bencana dan sebagainya. Baik. Ya. Jika saudaraku, sahabat-sahabatku malam ini melakukan tafakur, insya Allah kita akan ketemu nanti. Baik di langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6 sampai ke langit ke-7. Kita akan berjumpa di sana. Kalau kau ikhlas, aku pun ikhlas, aku pun ridho. Hobi itu silakan amalkan, aku pun ikhlas. Kalau kau ikhlas melaksanakannya, kita akan berjumpa di sana. Itulah hebatnya orang-orang mukmin. Terima kasih. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Silakan like, share, dan subscribe dalam tausiah ini agar kita dapat bersilaturahmi kembali dalam tausiah Islam ini. Akhir kalam, kudoakan kamu sehat walafiat, berkah rezekimu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat bertafakur, kita bertemu di alam malakutnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.